ketentuan penggunaan mesin kasir restoran dengan web app system. Jadi untuk awal kita wajib untuk melakukan login terlebih dahulu dan kita bisa masuk ya sebagai admin untuk memulai atau menggunakan mesin kasir ini dalam kebutuhan pembuatan data terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul tampilan meja jika Anda menggunakan sistem restoran dan langsung tampil menu jika Anda menggunakan sistem fast food. Kita bisa masuk ke master data dan selanjutnya kita bisa masukkan ya data-data database ya, database dari restoran, misalnya member atau customer. Tinggal klik pada menu, kemudian kita pilih master data di sini dan nantinya kita bisa klik pada fitur customer untuk memasukkan customer. Kita bisa masukkan ID atau akun ID dan pencarian kita bisa isikan dengan nama pelanggan agar memudahkan saat pencarian nantinya. Untuk ID card kita bisa klik magic agar dikonversikan secara otomatis untuk kode dari ID card pelanggan atau member seperti itu, dan kita bisa masukkan diskon otomatis ya. Jadi kita bisa masukkan diskon dan kredit limit untuk member. Jadi setiap penjualan mereka akan mendapatkan diskon 5%, serta kita limit kredit untuk mereka adalah sesuai yang sudah kita buat, dan kita masukkan ID pelanggan dengan di menu kontak ya. Seperti itu kita bisa masukkan ID sesuai dengan pelanggan di sini, masukkan telepon, mobile phone, dan kita klik simpan untuk melakukan penyimpanan data pada ikon simpan di atas. Selanjutnya kita bisa menambah pelanggan dengan klik icon tambah. Kita masukkan ya cara seperti pengisian pertama tadi. Jadi kita bisa masukkan icon ID, nama pelanggan, ID card by magic, lalu kita klik yes ya, masukkan nominal diskon dalam persentase, limit kredit untuk member tersebut, nantinya akan disimpan ya, setiap transaksinya nanti akan kelihatan pada menu ini seperti itu, dan masukkan ID sesuai dengan pelanggan Anda di sini. Nah, setelah selesai kita bisa klik save ya, seperti pengisian pertama tadi. Jadi kita bisa klik simpan untuk menyimpan data pelanggan, lalu bisa kita klik refresh terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data pelanggan sudah tersimpan. Dan untuk menghapus kita tinggal klik saja icon trash terlebih dahulu, maka data pelanggan akan terhapus. Kemudian kita refresh, customer Burhan sudah hilang seperti itu atau terhapus. Selanjutnya setelah customer ya, kita bisa masuk pada menu supplier untuk memasukkan supplier pada restoran Anda. Di sini kita masuk pada master data dan pilih supplier untuk memasukkan supplier. Di sini sudah ada ya contoh untuk supplier dengan mesin kasir Asia. Untuk menambah supplier kita tinggal klik tambah dan masukkan pencarian sesuai nama supplier agar memudahkan ke depan nanti kita mencari supplier tersebut. Kemudian kredit limit bisa kita isikan atau kita skip ya, jadi langsung diisi ke kontak. Kita masukkan kontak sesuai ID supplier Anda di sini, lalu bisa kita klik simpan untuk menyimpan data supplier baru seperti itu. Kita bisa klik tambah atau klik pada supplier, kemudian kita klik icon fresh jika ingin menghapus supplier tersebut. Kita klik icon fresh ya untuk menghapusnya seperti itu. Secara otomatis sistem sudah menghapus supplier yang sudah kita hapus tadi ya, seperti itu.
Setelah supplier, kita bisa masuk pada menu lokasi atau gudang. Ini digunakan untuk penyimpanan ya, penyimpanan stok seperti itu. Masuk pada master data dan kita pilih ya untuk lokasi. Nah, di sini kita bisa klik lokasi, lalu kita refresh. Kemudian untuk menambah lokasi gudang, jika Anda menggunakan banyak gudang, tinggal klik tambah saja untuk penerimaan barang ya, gudang ini ya. Jadi kita tinggal masukkan nama gudang, misalnya gudang sesuai kebutuhan Anda atau gudang Anda. Kita tinggal masukkan saja nama dan alamat. Lalu kita bisa klik tambah atau simpan untuk menyimpan data. Jika ingin menambah data, kita bisa klik icon tambah seperti itu dan lakukan sesuai awal tadi atau sama seperti awal tadi. Kita masukkan nama, alamat gudang, lalu bisa kita simpan ya untuk menyimpan data gudang seperti itu. Ini adalah contoh untuk gudang kedua. Kita bisa simpan atau klik icon save untuk menyimpan data untuk data gudang kedua ya. Lalu bisa kita refresh untuk memastikan bahwa sistem sudah menyimpan inputan data dari gudang kita, atau bisa kita klik hapus jika ingin menghapus data gudang tersebut. Maka secara otomatis sistem akan mengupdate sesuai input data. Dan selanjutnya setelah gudang, kita bisa masuk pada menu user di sini untuk memasukkan user login. Untuk login pada mesin kasir ya. Untuk login atau bertugas pada mesin kasir. Nah, di sini ada contoh-contoh dari user. Kita tinggal buat saja sesuai kebutuhan. Misalnya kasir ya, dengan aturan kasir. Dan kebutuhan untuk lainnya bisa kita input ya, atau kita klik icon tambah untuk menambah karyawan. Jadi kita bisa masukkan nama karyawan juga di sini. Misalnya kita masukkan dengan nama Andi sebagai contoh. Lalu kita bisa masukkan PIN atau password saat si Andi login atau karyawan login, dan klik simpan jika ingin menyimpan data. Kemudian kita bisa pilih aturan terlebih dahulu ya untuk si Andi. Jadi misalnya kasir, maka dia nantinya login sebagai kasir. Lalu kita simpan data Andi. Kita coba ya nantinya untuk melakukan login sebagai Andi yang sudah kita buat barusan. Kita lakukan logout dulu dan kita masuk sebagai Andi ya, login sebagai Andi. Maka secara otomatis Andi terproteksi ya untuk melakukan kegiatan kasir atau fokus pada penjualan kasir saja seperti itu. Nah, di sini langsung tampilan table. Ketika klik menu, maka dia sudah dibatasi ya. Jadi untuk point of sale saja seperti itu. Berbeda dengan admin yang dapat melakukan segala ini ya, segala fitur ya, seperti itu. Selanjutnya kita bisa masuk lagi ke user, kemudian klik Andi. Jika ingin menghapus data, kita tinggal klik icon hapus seperti itu. Lalu bisa kita refresh dan kita cek, maka Andi sudah terhapus dari sistem atau penyimpanan data dari mesin kasir. Selanjutnya kita masuk ke menu area. Area ini adalah jika restoran Anda menggunakan ya area indoor, outdoor, maka dapat dilakukan atau memasukkan input data pada fitur area ini. Seperti itu, tinggal klik master data dan pilih area. Kemudian kita klik icon tambah untuk menambah data area pada restoran. Kita bisa masukkan semua ya. Jadi misalnya indoor, kemudian kita bisa klik save atau klik tambah data untuk menambah data dan memasukkan area yang baru seperti itu. Kemudian sebagai contoh outdoor misalnya,
Kita tinggal masukkan odor, lalu kita masukkan simpan. Dan untuk menghapus caranya sama, tinggal kita pilih ya, seperti kebutuhan tadi gitu. Untuk menambah, klik icon tambah dan masukkan nama dari area, lalu lakukan penyimpanan data dengan klik icon simpan. Lakukan refresh. Untuk menghapus kita klik dulu ya area yang akan kita hapus, lalu kita klik icon hapus. Secara otomatis sistem sudah menghapus area restoran dari restoran Anda. Dan selanjutnya ada fitur meja. Meja ini bisa kita inputkan ya, sesuai dengan area atau kondisi meja dan dena meja pada restoran Anda. Kita bisa masukkan ke mesin kasir atau mendaftarkan meja pada mesin kasir restoran Anda dengan klik meja di sini. Dan kita bisa lihat di sini sebagai contoh adalah posisi. Posisi ini adalah across dan down. Down itu adalah bawah ya, ke bawah, turunan. Dan kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Jadi Anda bisa membuat sendiri dan mendesain meja sesuai dengan area Anda sendiri. Kita bisa masukkan meja baru. Sebagai contoh adalah meja 20, lalu kita pilih atau kita masukkan posisi ya, posisi untuk posisi meja, dan kita bisa pilih area. Misalnya seperti tadi ada restoran, indoor dan outdoor. Jadi masing-masing area bisa kita daftarkan mejanya pada menu meja ini untuk mencatat penjualan pelanggan seperti itu. Untuk menghapus, kita tinggal klik meja yang akan dihapus, lalu kita klik icon hapus untuk menghapus data dari meja. Lalu kita lakukan refresh. Aplikasi restoran ini secara otomatis sudah menghapus dari meja dari yang sudah kita input tadi. Selanjutnya menu voucher untuk memasukkan voucher pelanggan ya, atau hadiah seperti itu. Kita bisa klik master data dan kita bisa masuk ke menu voucher, lalu cari pelanggan, kita klik cari. Kita bisa run langsung ya, jadi nanti akan muncul semua terload pelanggan-pelanggan kita. Kita tinggal pilih di sini, kita klik OK. Dan kita masukkan jumlah nominal dari voucher yang diterima oleh pelanggan tersebut. Jadi voucher ini dapat digunakan pelanggan saat transaksi kasir nantinya, seperti itu. Untuk menghapus voucher, kita bisa klik ya, klik pada kode voucher, lalu kita bisa klik icon hapus untuk menghapus data dari voucher tersebut, seperti itu. Untuk menambah bisa klik icon tambah. Jadi ini adalah fitur untuk voucher pada restoran, kafe, dan rumah makan untuk digunakan pada saat transaksi. Kemudian ada password untuk memberikan password ya, password pada saat login. Seperti admin saat ini adalah posisi admin login, jadi kita bisa klik ya, klik password, masuk ke master data, kemudian kita bisa klik ke password dan kita masukkan password kita. Secara otomatis saat login nanti kita akan diminta password ya, seperti itu. Jadi kita bisa pilih OK jika ingin menyimpan password. Maka saat login nantinya Anda akan diminta password, dan di sini pada master data ini sudah lengkap. Selain kita bisa input master data, juga tersedia laporan-laporan dari master data ya. Di sini saya contohkan adalah penjualan per user. Kita bisa pilih user terlebih dahulu. Kita run ya, run, pilih user, kemudian kita pilih periode untuk transaksi. Misalnya per bulan ya, atau harian, mingguan bisa dilakukan, customize sesuai kebutuhan Anda di sini.
tinggal masukkan tanggal awal dan tanggal akhir dan run report, maka secara otomatis sistem akan mendisplay ya laporan-laporan yang dibutuhkan seperti itu. Nah, setelah sistem master data ini selesai, kita bisa lihat ya, atau masuk ke menu dan stok untuk melakukan input data pada menu dan produk. Jadi kita sekarang masuk pada fitur menu dan stok, klik pada menu pada samping dan kita klik menu dan stok. Selanjutnya kita masuk pada menu kategori untuk melakukan pemasukan data kategori pada menu dan makanan seperti itu. Lalu kita bisa input atau isikan ya nama grup dari kategori menu, misalnya makanan, minuman. Di sini bisa kita input kategori, tinggal klik icon tambah untuk menambah kategori. Kita masukkan nama dari grouping kategori, dan jika kategori ini masuk pada fitur makanan, kita tinggal pilih atau klik pada kategori dan masukkan atau kelompokkan pada menu makanan jika camilan masuk pada fitur makanan. Tapi jika ingin tampil pada tampilan display langsung, kita bisa langsung save saja, dan kita bisa masukkan foto untuk memilih foto camilan ya. Lalu kita simpan untuk melakukan penyimpanan data grup kategori dari menu dan produk di sini. Seperti itu, secara otomatis sistem akan menampilkan atau menyimpan data yang sudah kita input seperti itu. Selanjutnya, setelah grup dari kategori, kita masuk pada menu dan produk yang kita jual atau kita sajikan ke pelanggan dengan klik pada menu dan produk di sini. Setelah kita klik pada menu dan produk, nantinya sistem akan menampilkan display ya. Display untuk data yang harus kita isikan dalam kebutuhan menyimpan menu dan produk. Jadi kita bisa klik icon tambah untuk menambah data. Lalu kita bisa masukkan referensi atau kode barcode ya jika Anda menggunakan produk yang ada barcode-nya. Untuk makanan kita bisa menyingkat saja nama menu, atau kita bisa masukkan juga nama dari menu tersebut pada fitur referensi. Seperti itu, tinggal kita pilih kategori atau grouping dari menu yang akan kita inputkan ini. Lalu kita bisa masuk ke kategori PPN. Jadi ini sesuai kebijakan restoran Anda menerapkan untuk PPN. Masukkan harga jual, lalu cost ya, harga beli, bisa harga beli atau cost, biaya untuk pembuatan menu ini. Seperti itu. Misalnya 20.000, kita bisa inputkan 20.000. Setelah itu kita bisa masuk ke menu foto untuk mengupload foto dari menu tersebut agar saat penjualan kasir nantinya akan tampil foto dari menu yang akan kita input ini, seperti itu. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu di mana lokasi penyimpanan foto dari menu tersebut. Setelah itu kita bisa klik simpan untuk menyimpan data. Maka secara otomatis data menu ini akan tersimpan pada aplikasi restoran, mesin kasir restoran Anda. Seperti itu. Untuk menambah, kita bisa klik icon tambah atau hapus dengan klik menu terlebih dahulu, atau kita refresh ya untuk memastikan. Lalu kita klik menu dan kita klik tanda icon hapus jika Anda ingin menghapus menu tersebut. Maka secara otomatis menu akan terhapus.
Selanjutnya setelah menu kita bisa masuk ke pergerakan stok untuk melakukan pengisian ya, pengisian stok inventory management. Bisa klik menu, kemudian menu dan stok, kita masuk pada stok manajemen, kita sentuh atau klik pada fitur ini. Selanjutnya kita bisa masukkan alasan ya, ini beli, retur, penjualan, atau sesuai stok of name Anda. Nantinya akan disimpan pada sistem mesin kasir restoran Anda di sini. Tinggal kita masukkan saja ya, misalnya kita beli produk ya. Untuk pembelian produk kita masukkan quantity terlebih dahulu dari produk tersebut, lalu sentuh produk, kita oke, dan kita bisa pilih lokasi ya, lokasi dari produk ini masuk ke gudang mana, seperti itu sebagai tempat penyimpanan ya. Jadi kita bisa masukkan ke gudang atau ke gudang utama. Jadi untuk menyelesaikan transaksi kita bisa klik tanda sama dengan, maka secara otomatis sistem akan menyimpan inventory management ini atau pergerakan stok yang kita lakukan di sini. Jadi kita bisa memilih ya sesuai kebutuhan untuk inventory management pada fitur ini. Sangat lengkap untuk kebutuhan inventory Anda. Selanjutnya kita bisa masuk pada menu paket ya. Untuk ini menu paket ini kita mesti buat terlebih dahulu pada fitur master data menu dan produk tadi. Contoh adalah PKS, paket Nasgor dan Coca-Cola. Kita masukkan jika ini ingin mengurangi jumlah stok ya. Jadi secara detail kita bisa tahu. Misalnya dari paket Nasgor Coca-Cola membutuhkan 1 Coca-Cola dan 1 nasi goreng, maka sistem akan mencatat secara otomatis tiap penjualannya. Ada varian produk atau pilihan yang biasa digunakan pelanggan ya. Sebagai request kita bisa masukkan ya bermacam-macam pilihan, misalnya rasa, kemudian pilihan porsi, dan bisa kita masukkan atau customize sesuai kebutuhan restoran Anda di sini. Jadi sangat lengkap ya dengan menggunakan sistem ini. Kita bisa masukkan pilihan makanan, pilihan minuman, dan lain-lain. Dan kita bisa set dulu ya. Kita masukkan set dulu untuk makanan menu misalnya. Untuk pilihan varian tadi ya. Jadi kita mesti buat master data dari pilihan tadi, lalu kita simpan dan kita buat untuk pilihan data digunakan otomatis ya. Set varian akan muncul. Jadi setiap menu makanan jika kita pilih atau kita aktifkan set varian, maka saat penjualan nantinya kita dapat memilih ya, memilih dari pilihan rasa atau pilihan menu seperti itu. Kemudian ada cek stok ya, cek stok berdasarkan lokasi atau gudang. Jika Anda mempunyai multi gudang, kita bisa cek stok di sini. Jadi kita bisa lihat quantity untuk Coca-Cola adalah 50 pada gudang utama tadi, sedangkan di gudang kedua adalah 0. Di lokasi 1 kita bisa lihat Coca-Cola memiliki stok 50 seperti itu. Kemudian untuk menu penjualan ya, penjualan dengan meja, kita tinggal klik saja meja pelanggan, lalu kita catat pesanan sesuai request dari pelanggan. Di sini kita bisa pilih per kategori ya. Jadi dari kategori tadi memudahkan kita untuk melakukan penjualan di sini. Jadi tinggal kita pilih paket atau kita pilih minuman, secara otomatis akan disimpan pada display penjualan ya. Jadi kita bisa masukkan juga pilihan request pelanggan, misalnya pilihan minuman hangat atau dingin, kemudian pilihan rasa yang sudah kita buat tadi ya. Untuk set pilihan tadi secara otomatis
bisa kita simpan, memudahkan kitchen nanti ya, menyiapkan sesuai pesanan pelanggan dan mengirimkan via pelanggan, via meja pelanggan, atau kita bisa mengirimkan via kitchen pelanggan atau kitchen printer ya, untuk di print ke kitchen seperti itu. Nah, selanjutnya kasir untuk transaksi tinggal klik pada meja pelanggan. Di sini kita bisa klik bill atau transaksi struk kasir. Tinggal kita masukkan nominal pembayaran dari pelanggan. Secara otomatis printer kasir akan mencetak ke mesin kasir restoran Anda. Dan di sini kita bisa cek ya, karena saya menggunakan screen printer, maka saya bisa lihat di sini untuk memastikan bahwa transaksi sudah sukses pada menu ini dan lengkap dengan request pelanggan tadi. Dan selanjutnya ada fitur cash in cash out ya. Jadi kita bisa masukkan alur cash in dan cash out sesuai kebutuhan, masukkan jumlah, kemudian alasan atau keterangan ya, keterangan dari cash in misalnya, kemudian kita simpan. Secara otomatis sistem akan menyimpan arus cash ini dan kita bisa klik tambah, lalu masukkan lagi pengeluaran ya, misalnya kita ada pengeluaran 500.000 untuk keperluan bayar PLN ya. Jadi ini nantinya akan ditotal secara keseluruhan pada close cash transaksi kasir. Nah, seperti ini contohnya. Kita tinggal klik saja ya pada menu pos, lalu close cash. Nantinya akan muncul seperti ini. Secara detail cash flow akan dihitung di sini. Kita tinggal klik close cash dan pilih yes untuk menutup transaksi pada hari itu. Seperti itu. Kemudian ada absensi ya. Absensi check in check out ini adalah bonus. Jadi kita karyawan setiap login bisa melakukan check in di sini untuk absensi ya, tambahan. Jadi kita bisa cek kinerja karyawan kita untuk disiplin ya, disiplin dalam bekerja, jam masuk atau jam pulang, include dengan laporan detail, semua tersedia di sini. Jadi tinggal klik pada fitur check in check out, dan untuk cek laporan kita bisa masuk pada fitur absensi dan pilih laporan-laporan yang kita inginkan sesuai dengan user seperti itu. Kemudian ada fitur cek laporan detail di sini. Kita bisa cek ya laporan-laporan detail yang memudahkan kita untuk monitoring ya. Ini adalah cek laporan detail via desktop aplikasi. Jadi pada master data sudah include ya, jadi satu antara master data dan laporan master data. Kita bisa cek secara keseluruhan pada menu master data, laporan master data untuk cek master data di sini. Seperti misalnya penjualan per user, kita bisa pilih ya, customize, tinggal masukkan tanggal awal, tanggal lahir. Jadi di sini bisa customize harian, bulanan, mingguan sesuai kebutuhan Anda. Lalu kita klik run report. Secara otomatis sistem akan menampilkan display laporan dari penjualan per user atau laporan sesuai kebutuhan kita. Untuk laporan master data kita bisa cek ya pada laporan master data. Dan untuk laporan menu dan stok kita juga dapat cek ya pada fitur menu dan stok. Kemudian di sini ada fitur laporan detail, bisa kita klik ya. Kita klik untuk melihat laporan-laporan sesuai kebutuhan Anda. Misalnya inventory ya. Kita bisa run report di sini untuk melihat arus inventory seperti itu. Jadi nantinya jika produk kita stok ya, secara otomatis terupdate pada fitur laporan di sini. Nah, selanjutnya kita dapat memilih ya macam-macam laporan di sini.
untuk kita cek sesuai kebutuhan, atau ada foto katalog untuk kita print out dan buat pegangan atau buat menu ya, menu untuk pelanggan. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini bisa kita print atau kita buat pegangan untuk press list ya, seperti itu. Selanjutnya tersedia fitur laporan penjualan juga. Jadi kita bisa cek laporan detail di sini. Misalnya close cash atau tutup kasir, kita bisa masukkan periode transaksi ya, sesuai kebutuhan. Misalnya mulai tanggal 1 sampai akhir bulan, tinggal kita run, secara otomatis kita dapat mengetahui ya pendapatan kita secara detail, termasuk cash flow sudah dihitung di sini, atau out cash ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kemudahan admin atau owner dalam cek laporan, di sini udah tersedia ya web app. Jadi kita cukup akses saja aplikasi ini via website Anda sendiri ya. Jadi ini terintegrasi langsung dengan desktop aplikasi. Kita tinggal pilih ya, tinggal pilih sesuai kebutuhan kita di sini. Misalnya kita pilih data atau office dan lainnya. Kita bisa masuk ke database untuk cek database, cost, price, atau update data seperti itu. User app adalah user yang kita gunakan untuk login pada web app ini, adalah user app, dan desktop user adalah user yang bekerja pada mesin kasir Anda, seperti itu. Kita bisa balik ke homepage dan kita lihat cost ya. Jadi kita juga dapat cek juga cost atau biaya ya, harga beli, seperti itu. Dan kita dapat cek price list dari menu dan produk kita di sini via menu price list. Selanjutnya kita bisa update juga stok ketika melakukan pembelian ya. Tinggal klik add stock, kita masukkan quantity dari update stok kita ada berapa, kemudian kita add stock di situ. Secara otomatis sistem akan melakukan update inventory sesuai kebutuhan. Dan pada menu office ini ketika terjadi transaksi, maka secara otomatis dashboard office ini akan muncul ya. Jadi memunculkan detail transaksi dari restoran Anda di sini. Seperti itu, kita bisa klik ya, atau klik penjualan income per user. Nah, seperti ini tampilannya, akan dirangkum secara detail. Kemudian ada cash flow juga, kita bisa klik arus dari cash flow ya, dan close cash, tutup kasir, tanggal berapa tutup kasirnya bisa terlihat semua. Ada tutorial juga penggunaan dari aplikasi. Kemudian office income today akan muncul ketika transaksi terjadi, serta total profit. Jadi untuk admin atau owner biasanya langsung cek di sini untuk cek laporan detail dan klik logout untuk melakukan logout dari mesin kasir restoran Anda. Mesin kasir dan rak supermarket hanya di Hoki Corporation.